Halo, kembali lagi di siaran pendidikan interaktif pada kisi-kisi persiapan ujian nasional. Tentunya masih bersama Bapak Bambang AP. Nah, kalau ada Pak Bambang di sini, jadi manfaatkanlah waktu yang tersedia sebaik-baiknya. Langsung tanya sebanyak-banyaknya kepada beliau, tentunya berkaitan dengan mata pelajaran fisika ya. Di mana dan bagaimana? Nah, tentunya di line telepon bebas pulsa kami melalui SMS dan juga melalui Facebook. Ingat, nanti pada segmen terakhir akan digelar kuisi kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Oke, Pak Bambang, segmen ketiga. Ya. Indikator akan mengenai apa nih Pak di segmen Masih ini? mengenai listrik. Baik. Ya. Oke. Kita langsung mulai saja. Langsung silakan. ya, Dere. Ya. Nah, sekarang indikator yang ke-5. Disajikan skema rangkaian beberapa hambatan, siswa dapat menentukan tegangan salah satu hambatannya. Oke. Nah, tegangan. Ya. Oke, perhatikan skema rangkaian berikut. Ini ada dua hambatan listrik, 20 ohm dan 30 ohm. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 20 volt. Dan yang 30 ohm ini diukur dengan alat namanya voltmeter, bukan? Nah, bila hambatan dalam baterai itu diabaikan, di sini nggak ada hambatan dalam, ya, maka tegangan pada alat ukur tersebut berapa? Ya, udah bisa, Dede? Langsung buru-buru menghitung nih teman-teman di rumah ya. Langsung menghitung, ya bagus. Jadi kalau hambatan di sini ini 20, ini 30, berarti ini seri ya, karena seri berarti langsung dijumlahkan, berarti di sini 50 ohm. Nah, 50 ohm, kemudian di sini tegangannya 20 volt. Kalau gitu kita bisa langsung cari I-nya. I sama dengan V per R. Kalau begitu 20 per 50, berarti 2 per 5. Ya, 2 per 5 berapa ya? 0,4 ya. Berarti kuat arus yang lewat sini adalah 0,4 ampere. Nah, kalau ditanya berapa tegangan di sini? Ya, tegangan di sini ini karena alat ukur tegangan ya. Jadi kalau gitu tegangan di sini berapa? Maka V sama dengan I kali R. Nah, I-nya itu yang 0,4, R-nya R yang ada di sini. R yang ada di sini berapa ini? Yaitu 30 ohm. Berarti 0,4 kali 30. Ayo, ada berapa? 0,4 kali 30. Berarti 12 volt. Berarti kuncinya ini, ya. Kalau gitu, kalau misalnya ditanya ini berapa tegangan di sini? Ya berarti 0,4 kali 20, berarti 8. Nah, ada satu hal yang penting. Di sini jadi kuncinya ini ya, kuncinya ini, tapi yang lewat 20 itu 8. Nah, kalau 8 ditambah 12 itu ketemu 20. Itu yang penting Adik-adik ya. Jadi jumlah tegangannya itu semuanya ketemu 20 lagi. Ya. Jadi kalau misalnya tidak ketemu lagi berarti ada hitungan berarti yang salah ya. Tapi kalau ketemu 20 belum tentu benar. Harus dihitung lagi, benar nggak? Gitu, ya. Oke, baik Pak Bambang, kita sudah menerima penelpon di segmen ini. Silahkan, kami masih mengundang partisipasi dari teman-teman semua di 0800 1403046, melalui SMS di 0852 83868667 dan juga Facebook di Televisi Edukasi. Kita akan langsung mengangkat penelpon di kesempatan segmen 3 ini. Halo Televisi Edukasi, dari siapa dan di mana? Dengan Ima. Ima ada di mana, Ima? Mautong. Baik, Ima di Mautong ya. Silakan, pertanyaannya apa? Apa yang dimaksud dengan energi potensial? Apa yang dimaksud dengan energi potensial? Ada lagi, Mima? Ada lagi pertanyaannya, Mima? Sudah itu saja ya. Baik, terima kasih Mima. Selamat belajar ya. Iya. Mima bertanya apa yang dimaksud dengan energi potensial, Pak? Silakan. Oke, karena ini penting, karena ini keluar juga dalam ujian nasional. Kita ada energi potensial, ada energi kinetik. Ya. Energi potensial itu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya, karena letaknya. Jadi kalau ada benda di sini, ini lantainya di sini, dia punya energi potensial. Punya energi potensial. Ya, besarnya berapa? M G kali H. Massa, percepatan gravitasi, dan ketinggiannya, ini tingginya. Nah, gitu ya. Nah, kalau energi kinetik setengah mv kuadrat. V ini adalah kecepatan. Jadi energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kecepatannya. Kalau benda diam tidak punya energi kinetik. Kalau benda bergerak dia punya energi kinetik. Berapa besarnya? Setengah kali massa benda itu kali kecepatan bendanya dikuadratkan. Itu energi kinetik ya. Kalau energi potensial, karena apa dia punya energi potensial? Karena dia letaknya ada di atas. Nah, makanya dia punya energi potensial. Kalau dia berada di bawah di sini, nempel di lantai, dia tidak punya lagi energi potensialnya. Jadi energi potensial itu tergantung dari letaknya.
Kalau energi kinetik tergantung dari apa tadi? Kecepatannya. Begitu. Oke. Baik, Mima, pertanyaan kamu sudah dijawab oleh Pak Bambang dan kami masih mengundang partisipasi dari teman-teman yang lainnya yang juga ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Bambang AP. Silahkan menelpon line telepon bebas pulsa kami melalui SMS dan juga melalui Facebook. Sekarang ini kita lanjut lagi yuk membedah kisi-kisi di indikator berikutnya. Oke, sebelumnya Pak Bambang mohon maaf kita menerima pertanyaan terlebih dahulu. Ini Pak Bambang banyak nih fansnya ya. Melalui SMS nih Pak Bambang kali ini di nomor 08389854 sekian-sekian dengan pertanyaan. Siap nih Pak, kayaknya hitung-hitungan nih. Setrika hambatannya 14 ohm. Hambatan 14 ohm. Dihubungkan pada tegangan 210 volt. 210 volt. Ya, berapa daya yang dihasilkan setrika tersebut? Ya. Oke, ini juga penting. Walaupun hari ini kita tidak membahas sampai ke sini, tetapi ini penting ya, karena ini masuk dalam kisi-kisi ujian nasional. Ya, prinsipnya P daya itu sama dengan V kali I. Oke. Ya, V kali I. Ya. Ini daya. Jadi daya makanya satuannya watt. Ya, ini satuannya volt. Ini satuannya ampere, gitu ya. Nah, hukum ohm itu ada I sama dengan V per R. Ya, jadi ada V per R itu sama dengan I. Kalau di sini diketahui V-nya 210, R-nya 14, berarti ini ketemu I. Ya. Nah, V-nya di sini ketemu 210, I-nya ngambil dari sini, jadi 210 per 14. Atau jadi pakai rumus V kuadrat per R. Ini juga bisa untuk mencari, ya. Jadi tinggal cari ini 210 kali 210 dibagi 14. Ketemunya sekian watt. Oke, silahkan dilanjutkan ya. Oke, sudah dijawab nih pertanyaan dari teman kita melalui SMS tadi, dan berikutnya masih ada lagi pertanyaan untuk Pak Bambang masih melalui SMS dari teman kita Hairani ya, kalau tidak salah. Oh betul ya, dengan pertanyaan Hairani. Siapa Bambang? Ya. Jika usaha yang dilakukan kedua gaya secara bersama sebesar 60 joule, gaya ya, dua gaya saja Dua tuh gaya. disebutkannya secara bersama 60 joule, maka jarak perpindahan benda berapa? Tadi kok Ada yang kurang ya Pak ya usaha pertanyaannya? ya? Bukan gaya ya, berarti usahanya Oke. 60 joule. Ya. Usaha 60 joule. Kemudian Maka jarak perpindahan benda? ya, kalau usaha itu W sama dengan F kali S. Ya. W itu usaha, ini usaha. Kemudian F itu gaya. Kemudian S itu jaraknya. Ya. Ya. Kalau ini diketahui ada 60 joule, kalau ditanya apa tadi pertanyaannya jaraknya ya, jarak yang ditempuh berapa, itu sangat tergantung dari gayanya. Jarak perpindahannya ya. Jadi jaraknya berapa akan tahu kalau diketahui gayanya. Kalau gayanya tidak tahu berapa, jadi jaraknya tidak akan tahu. Ya. Jadi S rumusnya juga W per F. Ya, kalau W-nya tadi 60 joule, nah per F. Nah, jadi dalam soal ini itu memerlukan satu besaran lagi yaitu gaya. Ya, gayanya harus berapa baru nanti ketemu. Baik, pertanyaan melalui SMS dari Hairani sudah dijawab, dan sekarang ini kita akan masuk pada indikator dan juga bedah kisi-kisi berikutnya. Silakan. Ya. Baik. Ada di slide 17. Ya. Slide 17. Ini sudah belum tadi? Oke. Indikator 6 ya. Indikator 6 sekarang. Ya. Slide 17 Ya. Pak. Oke, sembari Pak Bambang menyiapkan slide ke-17 dengan indikator berikutnya, saya ingin ingatkan masih ada loh kesempatan untuk teman-teman semua mengajukan pertanyaan kepada Bapak Bambang AP, tentunya dengan cara menelpon line telepon bebas pulsa kami, SMS, dan juga melalui Facebook. Sudah siap Pak kita masuk pada pertanyaan indikator berikutnya? Ya, langsung soalnya. Ya. Perhatikan rangkaian berikut. Ini ada 3 hambatan, 4 ohm, 8 ohm, dan 6 ohm, yang 2 di seri, kemudian diparalelkan dengan 6. Ya. Bila hambatan dalam baterai itu diabaikan, maka kuat arus yang mengalir pada I2 yang ditanya ini, pada I2. Nah, sama seperti tadi pembahasannya, ini penting adik-adik ya, bahwa kalau bentar saya kasih warna dulu. Ini. Kalau yang lewat sini dengan yang lewat sini dijumlah sama dengan I yang ada lewat sini, ya. Nah, sekarang kalau ini 4 ohm, 8 ohm seri, berarti ini 12 ohm. Ya, yang sini sama dengan 12 ohm. Kemudian yang bawah ini 6 ohm. Artinya
resistor atau hambatan yang lewat I1 itu lebih besar 2 kalinya dari I2, dari yang ada di R, yang ada di I2 ya. Berarti kalau begitu I2 dengan I1 besar mana? Dari harus tahu ya. Kalau di sini 12 ohm, maka I1-nya harus lebih kecil daripada I2-nya. Karena apa? Karena R yang ada di sini hambatannya 6, maka I2-nya harus lebih besar dibanding yang hambatannya 12 ya. Yang atas 12, yang bawah 6. Berarti ini 2 kalinya ya. Kalau begitu I1 harus sama dengan setengahnya dari I2. Logikanya aja gini ya. Karena ini hambatannya ini hanya setengahnya dari yang lewat sini. Ini 12 ya. Karena ini setengahnya, hambatannya setengahnya dari I1, maka I2-nya menjadi lebih besar daripada I1. Lebih besarnya pun lebih besarnya harus 2 kalinya dari I1 ya. Nah, kalau begitu berapa besarnya? Kalau di sini 6 ohm, 6 volt ya, kita cari ya. Kalau gitu kita harus cari dulu nih. Harus cari dulu bentar kasih warnanya ini. Oke, sedang dipersiapkan. Ya. Bentar ya. Ya. Kalau misalnya di sini ini V-nya 6 volt ya. R-nya sekarang jadi R yang atas per 12, yang bawah 1/6 ya. Kalau begitu ini menjadi 3/12 ya. 3/12 dibalik R totalnya berarti sama dengan 12/3, berarti sama dengan 4. Ya. Hambatannya 4, kalau begitu I-nya berapa? I sama dengan V per R. V-nya di sini 6, berarti per R 4. Berarti berapa? 1,5. Ya kan? 1,5 ampere. Nah, kalau di 1,5, padahal di sini sudah dikatakan tadi yang lewat sini harus setengahnya, setengahnya yang bawah. Padahal jumlahnya 1,5. Berarti apa? Berarti yang lewat I2 pasti 1 ampere, yang lewat I1 setengah ampere. Gitu kan? Jadi jumlahnya 1,5. Jadi logika aja. Yang bawah 2 kalinya yang atas, padahal jumlahnya 1,5. Oh, berarti yang bawah 1, yang atas setengah. Baik. Ya. Iya, sudah disampaikan oleh Pak Bambang indikator dan juga bedah kisi-kisi yang kemungkinan nanti akan keluar pada ujian nasional. Masih ditunggu partisipasi dari kamu semua, langsung bertanya kepada Pak Bambang dengan cara menelpon line telepon bebas pulsa kami, SMS dan juga Facebook. Seperti biasa ditahan dulu ya, karena siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional akan segera kembali setelah yang berikut ini.